pemerintah yang menyediakan beasiswa, dan beasiswanya itu full scholarship untuk mahasiswa Indonesia yang punya minat untuk coba belajar di luar negeri gitu. Dan ISMA ini udah ada dari tahun 2021. Sebenarnya saat itu aku udah tahu ada program ISMA, cuma aku tahunya itu agak sedikit telat dan udah mepet waktu pendaftaran itu mau tutup. Jadi aku mikir ini kayaknya nggak akan sempat gitu untuk aku nyiapin persiapan untuk pendaftarannya. Jadi aku mikir mungkin bisa di next kesempatan aja. Dan alhamdulillahnya di tahun 2022 ini kemarin maksudnya ISMA itu buka lagi batch keduanya dan aku memutuskan untuk daftar. Sebenarnya awalnya juga aku agak ragu untuk daftar karena aku pikir udah semester 7 gitu, aku matkulnya udah selesai dan udah bisa mulai skripsian, dan aku pikir apa kayak yaudah aku skripsian aja gitu supaya bisa lulus cepat. Cuma aku didorong sama teman-teman di sekitar aku dan keluarga aku juga untuk ya udah coba aja. Dan setelah aku pikir juga sebenarnya ya ayah nanti tulus juga, daftar dulu aja, antara keterima atau gak keterimanya itu urusan nanti. Kalau keterima ya alhamdulillah, kalau gak keterima ya udah berarti emang belum jalannya gitu. Terus akhirnya aku mutusin untuk daftar. Nah, kalau secara garis besar proses pendaftaran ISMA itu bisa dibagi jadi 2 tahap. Yang pertama itu ada tahap pengumpulan berkas, yang di dalamnya itu juga ada essay, English test, sama transkrip nilai. Dan awalnya itu seingatku waktu di batch aku itu sekitar 11 ribuan orang itu daftar di tahap pertama itu. Dan setelah di tahap pertama itu ada penyaringan. Untuk tahap selanjutnya yaitu tahap keduanya adalah interview. Nah, lewat penyaringan itu yang masuk ke tahap kedua itu kalau nggak salah itu sekitar 7.000 orang, dan aku alhamdulillahnya lolos ke tahap kedua untuk melaksanain interview. Dan dari interview itu juga alhamdulillahnya aku lolos dan akhirnya resmi diterima jadi awardee ISMA ke University of Leeds. Terus kenapa aku pilih untuk host university-nya itu di University of Leeds di UK? Karena pertama UK sendiri itu dari kecil aku udah udah sering meromantisasi Inggris gitu, kayak pengen banget ngerasain bisa tinggal di sana, bisa belajar di sana. Jadi sekarang dapat kesempatan ya udah aku langsung coba aja ke UK. Dan kalau untuk University of Leeds sendiri, sebelum aku pilih itu sebagai host university aku di ISMA, aku udah sempet research sedikit gitu tentang unitnya. Dan yang aku temukan ternyata University of Leeds itu kualitasnya udah nggak perlu dipertanyakan lagi gitu. Jadi dia itu bagian dari Russell Group, mungkin bisa dibilang kayak Ivy League versi UK-nya gitu. Jadi aku pikir kayak oke, ini kalau kualitas nggak usah dipertanyakan. Dan untuk kotanya sendiri di situ sebenarnya nggak ya dia cukup besar dan bisa dibilang dia kota pelajar di sana karena isinya itu benar-benar banyak banget international students. Jadi aku mikir kayak oke, aku bakal dikelilingin orang-orang yang tujuannya itu sama kayak aku. Mereka datang dari negaranya masing-masing dan ke sana untuk belajar. Jadi aku pikir ini bisa jadi kesempatan yang baik gitu untuk aku. Dan waktu selama aku berkuliah di sana, aku di sana itu selama 1 semester, itu kurang lebih 4 bulan dari September sampai Januari kemarin. Mungkin yang banyak orang suka tanya itu kayak waktu pertama kali nyampe sana ngalamin culture shock gak sih, kayak kan budayanya pasti beda banget. Cuma kalau ini aku bicara untuk diri aku sendiri ya, sebenarnya kalau dibilang culture shock itu sebenarnya bukan, it wasn't really a shock gitu, karena sebelum aku berangkat ke sana aku udah sempet cari-cari tahu lebih dahulu kayak budaya mereka tuh gimana sih di sana, orang-orangnya gimana, sistem perkuliahannya gimana. Jadi begitu waktu aku sampai di sana itu nggak jadi suatu hal yang bikin aku kaget, tapi tetap beda dan aku tetap harus menyesuaikan diri. Kalau untuk sistem perkuliahannya sendiri sebenarnya nggak begitu jauh berbeda ya. Jadi kelasnya itu ada 2 bentuk, namanya lecture sama seminar. Kalau lecture itu cakupannya lebih luas, mahasiswanya juga lebih banyak, dan ya udah biasanya ngasih materi gitu. Tapi kalau di seminar itu cakupannya lebih sedikit dan lebih interaktif, jadi kita banyak diskusinya. Terus waktu di sana aku ngambil mata kuliah itu yang justru beda banget gitu sama jurusan aku sekarang. Karena sebenarnya dari ISMA sendiri nyaranin untuk kamu pilih jurusan yang beda dari jurusan kamu, kecuali kamu mau convert SKS kamu. Itu harus dikonsultasi dulu sama prodi untuk pilih mata kuliah yang cocok dengan SKS kamu sendiri gitu. Tapi karena kebetulan aku di semester 7 kemarin udah nggak ada mata kuliah, jadi aku benar-benar pilih mata kuliah yang aku emang penasaran aja dan pengen coba gitu. Jadi kemarin aku mostly ambil psikologi, mata kuliah psikologi gitu. Terus kalau untuk budayanya ya, orang-orangnya
sebenarnya nggak begitu jauh sama orang Indonesia. Kayak orang di sana itu juga terkenal dengan sopan dan ramahnya. Kayak aku tuh sering banget diajak ngobrol sama stranger aja gitu, entah lagi di jalan, lagi di bus, kayak mereka tiba-tiba nyamperin aja dan ngajak ngobrol. Dan cara mereka nggak approach aku juga nggak yang bikin nggak nyaman juga gitu. Mereka bahkan tuh senang banget ngasih kamu compliments gitu. Kayak aku kadang-kadang suka ada orang yang nyamperin terus mereka kayak, oh I love your outfits, kayak you smell so nice, kayak where did you get that skirt gitu. Jadi kayak aku ngerasa apa ya, nggak terintimidasi sama sekali sama orang-orang di sana. Dan mungkin concern orang yang biasanya mau kuliah di luar negeri itu suka mikir kayak kira-kira aku bakal dapet perlakuan rasisme nggak ya sama orang-orang di sana. Dan ini aku bicara dari pengalaman aku pribadi, itu aku sama sekali nggak pernah dapat perlakuan rasisme atau diskriminasi sama sekali di sana. Mungkin aku rasanya itu karena mereka emang di sana banyak international students, jadi orang-orang lokalnya juga emang udah biasa gitu lihat orang-orang dari berbagai negara dan dengan budaya yang berbeda gitu kira-kira. Itu pengalaman aku itu mungkin itu aja sih. Kalau ada yang niat untuk daftar ISMA di batch ini terus kalian lagi persiapan untuk pendaftaran, itu aku terbuka banget. Kalau kalian mau proofread essay itu boleh banget hubungin ke aku, atau kalian ada yang pengen tanya-tanya lebih lanjut itu juga boleh banget, langsung hubungin aja. Oke, makasih. Jadi itu ayat sangat